Bunda nih yang bikin penasaran ini? Ini juga peninggalan era zaman kesultanan ya. Dan ini mungkin pegangan para petinggi-petinggi kesultanan. Dan mohon maaf, ini karat-karat ini nih bukan karat, tapi ini adalah darah. Oh, Darah. serem. Sahabat Banten Podcast, apa yang ada dalam benak Anda ketika akan saya perkenalkan Museum Pusaka Banten Abah Kiai Haji Tubagus Sangadia? Tentu saja banyak pertanyaan dan banyak lagi penasaran yang akan Anda pertanyakan dalam bincang kali ini tentang Museum Pusaka Banten. Tapi sebelum kita bahas tentang museum ini, tentu saja sahabat sudah melihat beberapa benda pusaka di studio. Nanti kita akan coba perkenalkan satu persatu apa, mengapa berada di studio ini. Dan sahabat, sebelum saya mulai perbincangan ini, tentu saja saya akan perkenalkan sosok dari pengelola Museum Pusaka Banten ini, seorang wanita yang nampak cerdas dan tangguh karena berurusan dengan persoalan sejarah, hikayat, makna, dan nilai di dalamnya. Mari kita sapa dengan panggilan akrab Bunda Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, rahayu. Terima kasih sudah hadir di studio Banten Podcast. Kita akan bincang sesuatu yang serius tapi santai, santai tapi punya makna tentang Museum Pusaka Banten yang didirikan oleh Abah Kiai Haji Tubagus Sangadia. Pastinya. Bunda Ratu, museum ini sudah ada atau belum? Baru dalam taraf niatan atau sudah terbentuk? Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Museum ini sudah dalam proses pendirian ya, mungkin sekitar sudah tahap 70%. 70%. Di mana? Itu adanya tepatnya di Kelurahan Pagadungan. Kelurahan pada Pagadungan itu Pandeglang. Di Kabupaten Pandeglang. Oh, sudah berapa lama dibangun? Kita pembangunan sudah mulai dari mungkin sudah ada setengah bulanan gitu. Setengah bulanan. Dan kita progres secepat mungkin supaya nanti awal Ramadan nanti kita sudah bisa launching, kita sudah bisa pembukaan dan bisa dinikmati oleh seluruh khalayak. Terutama masyarakat di Banten. Iya, terutama masyarakat Banten, dan wabil khususnya target kita adalah kaum milenial, kaum generasi-generasi penerus, biar mereka lebih mencintai budaya dan sejarah yang ada di Banten khususnya. Bunda, ngomong-ngomong, ini bukan pekerjaan yang mudah loh, mendirikan museum. Ya, pastinya. Motivasinya apa sih? Memang benar kalau kita berkata pendirian suatu museum itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi insya Allah dengan bismillah, dengan tujuan kita yang membudayakan budaya, itu akan diberi kemudahan dan akan diberikan suatu, intinya kemudahan aja, suatu apresiasi dari segala macam sumber gitu kan. Ini tergerak motivasinya ingin memperkenalkan budaya Banten, atau sebagai sebuah trigger karena memang tidak ada kepedulian dari Pemprov misalkan? Atau memang sudah lama mulai mengkoleksi, tiba-tiba terpikir, wah ini harus dibangun ini museum? Kalau kita bicara trigger dengan Pemprov ya, itu bukan ranah saya lah. Itu ada tupoksinya masing-masing. Intinya tujuan kita membangun museum ini ya, selain kita ingin membudayakan budaya, kita juga istilahnya menciptakan suatu wadah tempat untuk penempatan benda-benda pusaka
yang punya nilai historis dan nilai sejarah. Karena pada prinsipnya kejayaan Banten sampai sekarang ini tidak lepas dari peran penting pusaka-pusaka ini. Gitu. Dan kita membentuk mendirikan museum itu tujuannya hanya ingin melestarikan benda-benda pusaka ini dalam satu wadah gitu. Karena kan pusaka-pusaka ini mungkin ada yang bercecer di mana-mana gitu kan. Ada yang masih terpendam gitu kan. Dan sangat miris gitu kan bagi kita-kita sebagai penggerak budaya, pecinta budaya. Kalau misalkan pusaka-pusaka itu tidak memiliki tempat, tidak memiliki rumah gitu kan, dan tidak ada yang merawat, tidak ada yang melestarikan. Intinya seperti itu. Tujuan utama kita adalah melestarikan peninggalan-peninggalan budaya dari leluhur kita. Intinya saat ini sudah berapa koleksinya, Bunda? Kalau kita berbicara koleksi saat ini sudah berapa, itu mungkin kita sudah kurang lebih mungkin ada 700-an. Bisa kurang, bisa lebih. Secara umum kategorinya apa aja nih? Kategorinya itu ada bermacam-macam ya. Ada golok, ada trisula, ada dwisula, ada tombak, ada keris, dan ada palu yang buat menempaknya. Yang itu dia sudah berumur mungkin ratusan tahun. Ada pakaian-pakaian masa kesultanan? Kalau pakaian kita memang masih dalam tahap proses ya. Jadi untuk sementara kita fokusnya kepada pusaka. Kalau dokumentasi tulisan atau dokumen-dokumen pada masa-masa Banten, era kejayaan Banten gitu. Apakah ada? Seperti saya bilang ya, untuk saat ini fokus kita terhadap pusaka-pusaka baru pusaka-pusaka, dan itu ya alhamdulillah. Yang paling tua usianya udah berapa nih? Ada yang paling tua, mungkin saya tadi lupa bawa ya, karena mungkin kegiatan saya yang lumayan ya, jadi saya asal ambil aja gitu yang ada di tempat gitu. Usianya itu ada yang sampai mungkin ratusan tahun dari era Pajajaran. Gitu. Sungguh luar biasa. Ini ada yang bisa terbang nggak, Bunda? Jadi kalau kita berbicara historis pusaka, kita jangan berbicara, mohon maaf ya, kita jangan berbicara khodamnya. Gitu. Jangan berbicara khodamnya, tapi kita berbicara nilai sejarah dari benda pusaka ini. Bunda, perkenalkan dong satu-satu ini gimana ini? Gitu. Apakah ada namanya, sejarahnya bagaimana? Nah, dari yang sini dulu ya. Kalau yang ini sejatinya sebenarnya pusaka-pusaka ini adalah pegangan para prajurit ya. Golok sebenarnya dulu pada zaman dulunya itu dia adalah pegangan para raja. Tapi karena berkembangnya zaman, akhirnya kan jadi multifungsi golok itu. Nah, kalau yang ini namanya lopak sodong. Ini untuk pegangan prajurit. Dan ini kenapa jadi ada lubangnya begini? Sebenarnya ini ada tutupnya gitu. Ini untuk penyimpanan, mohon maaf, ini racun. Gitu. Ini namanya lopak sodong, asli Banten. Ini bahannya dari meteorit, ya, meteorit, dan kekuatan dari besi ini ya sangat luar biasa gitu kan. Dan ini mungkin ada pada zaman era kesultanan. Ini apa tadi, lopak sodong. Lopak sodong untuk kelas prajurit. Dan ini sama. Ini namanya ceker kidang atau kaki kijang. Kaki kijang. Iya. Karena mungkin bentuknya seperti kaki kijang. Iya, bentuknya seperti ini. Nah, ini ada filosofinya adalah sidakep tunggal atau apa gitu, saya lupa ya. Yang filosofinya adalah bahwasanya kekuatan itu berasal semuanya itu dari Allah gitu. Dan kalau yang ini adalah khusus untuk pegangan para kesatria perempuan. Dan kebetulan ini adalah koleksi pribadi saya gitu. Wangi ya, Bunda ya? Wangi ya? Masa wangi? Iya. Saya mencium aroma wangi loh. Kamu mencium nggak? Mencium ya? Ini khusus untuk pegangan para kesatria perempuan. Berbeda. Iya. Dia lebih apa ya? Ada lebih aroma lebih feminim. Yang enak. Nah, ini Bunda nih yang bikin penasaran ini.
Ini juga peninggalan era zaman kesultanan ya. Dan ini mungkin pegangan para petinggi-petinggi kesultanan. Dan mohon maaf, ini karat-karat ini bukan karat, tapi ini adalah darah. Oh. Darah. Serem. Itu bekas darah, Bunda? Oh. Ini darah, dan ini namanya luk lurus, karena dia tidak ada luknya gitu kan, dibilangnya luk lurus. Dan ini gagangnya boleh dibilang adalah buto bajang, perbentukan dari raksasa. Dia bilangnya ininya apa sih, gagangnya ini sama dengan gagang yang ada di Cirebon, tapi di Cirebon itu dia lebih apa ya istilahnya, lebih imut gitu, tidak menyeramkan seperti ini. Kalau ini kan matanya melotot gitu, jadi perwujudan dari raksasa gitu. Ini untuk kelas kesatria kayaknya. Ya, ini untuk kelas kesatria. Laki-laki. Dan Kalau ini untuk yang kesatria perempuan. Oke. Dan ini alhamdulillah semuanya adalah bahannya dari meteorit. Boleh dilihat kan ya? Iya. Ya, berbeda dengan golok-golok yang sekarang gitu kan. Yang sekarang mungkin terbuatnya dari per kuda, per baja gitu. Kalau ini semuanya dari meteorit. Dan ketahanannya pun ya sangat dari luar batu biasa. meteor Ya. luar angkasa. Dan yang terakhir adalah tombak. Perbedaan tombak Banten dengan tombak-tombak yang lain adalah terlihat dari ininya. Tombak Banten itu ininya lebih panjang. Kalau tombak-tombak dari luar daerah Banten itu dia lebih pendek. Iya. Gitu. Nah, ini bikin saya penasaran ini, Bunda. Museum ini didirikan di atas tanah keluarga. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan biaya juga dari. Untuk biaya pribadi. Alhamdulillah, karena Abah sangat tidak mengizinkan untuk kita mengajukan proposal gitu kan. Karena kalau misalkan kita mengajukan proposal atau apapun itu, minta bantuan kepada instansi atau apapun itu, mohon maaf ya, khawatirnya nanti ada kepentingan, ada keterikatan. Tapi kalau misalkan kita dari modal pure, boleh dibilang ya 100% itu semuanya dari kantong Abah, dari uang pribadi Abah. Jadi kita tidak ada keterikatan gitu. Dan nanti pada saat museum itu sudah berdiri, itu terbuka untuk umum 100%, semuanya itu adalah gratis, bisa dinikmati. Karena target kita adalah kaum milenial, kaum penerus generasi bangsa gitu, agar mereka itu bisa lebih menghargai sejarah peninggalan dari leluhur kita. Iya. Dan rencananya awal Ramadan. Insya Allah awal Ramadan kita akan launching gitu kan, sudah mulai dibuka dan bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Tepatnya alamatnya jalan apa? Alamatnya tepatnya kita yaitu Kampung Kadubadak, RT 4, RW 3, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, kalau yang mau berkunjung, ada syarat nggak? Misalkan beli tiket atau? Alhamdulillah, insya Allah tanpa syarat. Yang penting kita tetap menjaga, melestarikan, merawat, dan yang lebih terpenting lagi, pada saat kita di tempat-tempat pusaka, kita harus lebih mengedepankan adab, etika. Betul. Gitu. Betul. Karena tanpa syarat. Bukan hanya berhadapan pada benda pusaka, tapi juga makna filosofis dan menikmat apa sih istilahnya, menghargai nilai dari sejarahnya. Iya. Ini kelihatannya cita-cita keluarga yang sudah lama. Lebih tepatnya mungkin karena Abah adalah istilahnya penggerak dan pecinta budaya, dan kita juga ada suatu organisasi atau perkumpulan boleh dibilang, yaitu Abah sebagai ketua umumnya Paguron Jalak Banten Nusantara gitu kan. Dan Abah sangat apresiasi sekali dengan para penggerak dan pecinta budaya. Dan Abah selalu bicara kepada anak-anaknya gitu kan. Intinya Paguron Jalak Banten Nusantara dan anak-anak Abah gitu, kalau untuk budaya peninggalan leluhur harus garda terdepan gitu. Karena sejatinya yang membedakan kita itu adalah budaya. Nah, Bunda, perlu waktu berapa lama ini mengumpulkan semua koleksi sampai 700 benda pusaka? Untuk berapa lamanya saya kurang tahu ya, karena ini semua adalah koleksinya dari Abah. Koleksi Abah gitu. Dan kalau untuk sekarang saat-saat ini
karena kita akan membentuk museum gitu kan, kita terbuka untuk siapapun yang ingin ya, yang ingin ikut sumbangsih gitu kan, istilahnya menitipkan benda pusakanya gitu kan. Mungkin ada ahli warisnya kan. Biasanya kan ada para pejuang yang memegang pusaka, akhirnya kan beralih ke ahli warisnya gitu kan. Dan kita terbuka gitu siapapun. Dan kita tidak akan serta-merta ngambil kita simpen. Tidak seperti itu. Karena Abah mengatakan mereka simpan ke kita, dan itu insya Allah kalau kata bahasa Abah ada uang kadede atau uang pengganti biaya perawatan dari ahli waris yang mereka rawat gitu selama ini gitu. Jadi benda-benda pusaka ini memang perlu perawatan khusus ya? Harus, mesti gitu. Nah, boleh cerita perawatan ini terkait dengan mistik atau hanya perawatan perawatan sekedar... biasa aja, nggak ada yang namanya kita itu mistis-mistis ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kita bukannya kita tidak percaya dunia mistis, namanya dunia mistis itu ada. Dan Banten itu sangat terkenal ya kan dengan spiritualnya, dengan kereligiusannya. Kita tidak bisa lepas dari itu semua. Mistis dan spiritual itu sama. Nah, kalau misalkan untuk perawatan kita tidak ada sama sekali kayak misalkan mandi kembang atau apa, kita atau hanya dirawat di perawatan hari tertentu standar aja gitu. Perawatan kayak misalkan kita bersihin dengan. Tapi yang tadi mengeluarkan wangi itu memang dari sananya begitu atau rutin disiram minyak wangi, Bunda? Nggak ada. Nggak ada. Kita tidak ada misalkan mendewakan atau ini ada hodamnya begini-begini. Kita tidak seperti itu. Kita perawatan berarti itu biasa. alamiah wanginya itu. Dari wanginya mana alamiah. Dan kita tidak pernah memberikan minyak wangi apapun. Boleh dicek ya, tuh. Tidak ada minyak wangi sama sekali. Biasanya kalau kita kasih minyak wangi, benda-benda seperti ini dia akan menghitam dan karat. Dan segi dari historisnya itu akan hilang. Kayak gini nih. Untuk menghilangkan ini akan hitam kalau misalkan dikasih minyak wangi. Untuk menghilangkan kepenasaran, Bunda. Lalu wanginya dari mana itu? Wanginya itu mungkin bingung saya untuk menjawabnya. Adalah ya mungkin iya, Bunda. Nanti di luar sesi setelah podcast ini mungkin bisa lebih terbuka. Boleh. Khawatirnya gini loh, kalau saya berbicara ke sana takutnya ada beda pandangan, beda pemahaman gitu kan. Kalau kita sudah menjurus ke dunia-dunia klinik seperti itu, karena kan orang itu pasti kan pendapatnya beda-beda gitu. Nanti takutnya saya dibilangnya, wih sok gini sok gitu, enggak. Berarti memang asli nggak pernah dikasih parfum sama apa-apa sekali ya? Tidak dikasih parfum, tidak dikasih minyak wangi, misik ataupun apa. Dan ini kita baru beres melakukan perawatan ya, melakukan istilahnya treatment untuk mereka gitu. Treatmentnya itu ya biasa saja. Kita tidak pernah istilahnya ini benda pusaka pasti ada hodamnya atau gimana. Kita tidak melihat seperti itu. Yang kita lihat adalah historis dari benda pusaka ini, peninggalan dari leluhur kita gitu. Dan itu harus kita lestarikan. Karena seperti saya bilang, kejayaan Banten tidak lepas dari pusaka ini. Gitu. Seperti yang Abah bilang, siapapun yang menjaga, merawat, melestarikan budaya leluhur nenek moyang kita, itu akan mendapatkan 70% kebaikan berdasarkan milahnya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong, Bunda di Museum Pusaka Banten ini sebagai ketua. Saya di Museum Pusaka Banten itu didaulat sebagai ketua museum. Dan kita pun ada tim ahli-ahli goloknya gitu. Dan itu sudah berlisensi semua. Berlisensi semua. Itu ada lisensi semua. Dalam ada. Sertifikasi. Ada. Dari tim ahli goloknya. Itu sertifikasi dari pemerintahan. Semacam dari Badan Akreditasi Nasional gitu. Cuma pada lingkup budaya mungkin. Iya, ruang lingkupnya budaya gitu. Pelestari golok pusaka. Ini nampaknya serius betul nih Bunda nih. Untuk mengumpulkan semua pusaka dari Banten sehingga anak cucu ke depan dapat melihat bagaimana keragaman dari pusaka yang ada di Banten. Nah, sahabat, kalau Anda tertarik untuk menitipkan pusaka yang ada di rumah Anda daripada disimpan, lebih baik
bisa dimanfaatkan untuk diperlihatkan pada Ya, masyarakat, pastinya. hubunginnya kemana? Boleh hubungin ke saya langsung. Boleh Bunda sebutkan nomor WA-nya? Boleh. Nomor WA saya 0877 25 33 998. Nah, catat sahabat agar Anda bisa punya kontak atau Anda ingin tahu seluk-beluk dari Museum Pusaka Banten ini. Iya. Nomor WA tadi langsung berhubungan dengan Iya, dengan saya pribadi itu. Dengan Dan kalau Bunda misalkan Ratu. ada gitu kontak ke saya, mau menitipkan, nanti saya dengan tim ahli saya akan datang ke sana. Jadi tim ahli itu akan mengetahui ini benda pusaka itu baru atau misalkan emang benda yang bersejarah gitu. Itu kita ada kriterianya gitu. Ada cirinya, ada khasnya gitu. Iya. Bunda, kenapa sih disebut benda pusaka? Apa sih yang dimaksud benda pusaka? Karena memang dia lama. Disebut benda Atau- pusaka itu ya karena apa ya? Yang seperti saya bilang tadi, ini adalah peninggalan dari leluhur kita. Peninggalan leluhur kita yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga, yang harus kita budayakan. Gitu. Jadi- Makanya dibilang pusaka. Kalau golok baru belum tentu bisa dibilang. Itu baru. Karena emang apa ya? Alih fungsi gitu. Karena dulu kan mungkin kan ini untuk istilahnya ada kelas-kelasnya ya. Oh, kalau ini pusaka ini dipegang sama ini, kita bisa lihat gitu kan dari karakter. Misalkan seorang raja memegang pusaka, orang melihat gitu kan. Si ini memegang pusakanya ini sudah kelihatan itu seorang raja gitu kan. Tapi ini nggak ketahuan nih. Hah? Kesatria mana yang terkenal dengan benda pusakanya diidentifikasi gitu? Belum ada. Belum ada. Karena apa ya? Karakteristis gitu kan. Karena ini juga banyak kan ragamnya gitu. Jadi kita tidak bisa bilang, oh ini pegangan si ini pegangan si ini gitu. Karena universal. Dan kalau misalkan ini pegangan para kesatria. Nah, yang ini pegangan para prajurit gitu. Dan kalau ini untuk khusus pegangan para pendekar perempuan gitu kan. Karena dia Ini lebih feminim. sekali lagi nih, saya mewakili sahabat Banten Podcast. Kalau disuguhkan dengan benda pusaka ini pasti muncul satu pertanyaan. Di museum yang sekarang penuh dengan benda pusaka, itu suka ada yang aneh-aneh nggak? Kalau yang aneh-aneh itu sudah biasa bagi kita. Sudah biasa bagi kita. Yang tiba-tiba kita mendengar suara atau apa. Dan kebetulan tempat-tempat apa sih, tempat koleksi dari pusaka-pusaka Abah ini ada di kamar khusus, yaitu kamarnya Abah sendiri. Dan itu ada suatu hal kejadian yang aneh nih, Bos, boleh saya cerita? Boleh. Kan itu kan di kamarnya khusus Abah ya. Jadi kalau misalkan Abah lagi ada kegiatan keluar, kontan kan mungkin intern rumah ya, dalam rumah itu mungkin keadaan sepi gitu. Itu biasanya ada abah-abah yang lain yang masuk. Come and go, mereka keluar masuk ke dalam kamar itu. Pernah satu cerita yang lucu gitu kan. Saya diperintahkan sama Abah untuk pergi ke tempat. Nah, kita kan mengedepankan adab ya. Pergi kemanapun, melangkah walaupun selangkah, harus izin orang tua gitu. Nah, kamar Abah mungkin kan ada di atas yang kamar pusaka ini gitu kan. Saya bilang, Pah, itu mau berangkat, Pah. Ada yang menjawab di dalam. Iya, katanya gitu. Pah, Ita mau berangkat, mau ikum dulu sama papa gitu kan bahasanya ya. Terus kata Abah, iya bentar lagi sholat dulu gitu kan. Saya nunggu itu hampir setengah jam. Nunggu saya di setengah jam di bawah kamar. Nah, tiba-tiba adik saya masuk ke dalam. Bunda, katanya mau disuruh berangkat sama Abah katanya. Itu papa udah nungguin di depan. Nah loh, kata saya. Larilah saya ke depan. Katanya mau berangkat jam 3. Ini jam 4 kok belum berangkat juga, kata Abah. Hah, saya gini. Oh ya udah. Tadi yang nyautin di kamar katanya, makanya itu nungguin. Papa mau turun, mau salaman. Pada bilang, orang tadi papa tuh di sini ngelapin mobil, kata Abah. Akhirnya ya itulah mungkin salah satunya gitu. Tapi itu sudah menjadi biasa karena pada kebiasaan. dasarnya dunia lain selain dunia kita itu sudah ada sejak dulu, dan dunia astral itu memang benar adanya dan kita harus percaya itu. Boleh dibilang dunia gaib ya, itu memang benar adanya, kita tidak boleh menampik itu, dan itu ada di sekitar kita. Dan masing-masing kita baik, kita mengedepankan adab,
insya Allah mereka pun akan lebih adab ke kita. Intinya apapun itu, orang katanya ya ada hodamnya gini, kita dewakan itu suatu hal yang salah. Itu bagaimana caranya? Kita yang harus mengendalikan itu semua, bukan kita yang dikendalikan. Makanya banyak orang yang salah kaprah gitu kan, ngikutin bisikan katanya untuk melakukan sesuatu hal yang di luar nalar. Nah, itulah salah kaprahnya. Intinya kita yang harus mengendalikan mereka, bukan mereka yang mengendalikan kita. Karena kita adalah makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan Allah daripada makhluk yang lain. Betul. Nah, Bunda, ketika ini dipajang, apakah juga ada identifikasi tahun? Ada ya? Ada. Nanti kita ada literaturnya. Literaturnya. Termasuk mungkin sinopsis dari. Ada. Ada. Nah, itu yang bikin seru. Ya, tadi kita ada itu juga tuh namanya tuh palu ya, kalau nggak salah. Bunda, ini palunya ya? Iya, palu untuk penempaan. Pada ini palu era untuk menempa besi dari meteorit. Itu era pada zaman Pajajaran. Bunda bisa cerita sejarah dari penggunaan ini seperti apa? Ini teknisnya mungkin memang bentuk palunya seperti ini atau memang sudah? Emang seperti itu. Seperti itu. Dan ini mungkin terbuat juga dari bahan meteorit ya, karena ini full meteorit ya. Karena kan mungkin dia menempa itu harus lebih ini ya, kekuatannya itu harus lebih penuh daripada yang di tempatnya gitu. Dan ini gini nih, ini gagangnya kan gini kan. Nah, ini gitu. Dan ini kita mendapatkan dari hasil mesin detektor. Jadi nggak salah nih sahabat Banten Podcast kalau saya bilang Bunda ini adalah wanita yang cerdas dan tangguh. Wow, terlalu berlebihan itu. Koleksinya luar biasa ini. Belum tentu laki-laki berani untuk mengkoleksi benda-benda pusaka sebanyak ini. Nah, Bunda, kita lanjut. Apa namanya? Nanti museum itu kan menampilkan tahun, sinopsis itu bercerita tentang hikayat atau sejarah dari benda pusaka yang ada, begitu ya. Nah, apakah kemudian dalam koleksi yang banyak sekitar 700 itu juga ada koleksi-koleksi dari Nusantara atau daerah lain? Pastinya ada. Kita dari koleksi, mungkin kan era kejayaan Banten itu kan luas ya. Dari dataran Pasundan, mungkin Lampung juga dulu kan masih termasuk Banten ya. Sekupnya luas saja. Dan untuk di daerah-daerah yang lain pun kita ada koleksinya, koleksi Nusantaranya, koleksi dari Abah ya. Khususnya. Kalau bisa cerita Bunda, dari luar Banten dari mana aja? Dari seluruh Nusantara ada. Ada dari Aceh, ada dari daerah Jawa, karena Jawa itu kan Mataram ya, karena kan ada dua suku ya, ada Mataram, ada Pajajaran. Kalau Pajajaran itu masuknya suku Sunda, kalau Mataram itu kan masuknya suku Jawa gitu. Dan itu semuanya ada, dari Cirebon, dari Peninggalan Majapahit ada, Solo ada, semuanya ada. Dari keris-keris pun Jawa pun ada. Kebanyakan mungkin kita keris ya, karena seperti yang tadi pembina kita ya, kebetulan pembina kita adalah Bapak Kapolda dan Bapak Agus Rasid. Nah, itu setiap kita datang ke daerah manapun gitu kan, kayak kita misalkan ke daerah Aceh, ini pusakanya apa? Oh, berarti kemarin yang diundang ke UNESCO itu koleksi golok dari Museum Pusaka Banten ya? Enggak. Dari musik apa sih, dari pusaka-pusaka yang lain gitu, pegangan orang lain gitu kan. Mungkin dari museum apa sih, dari pegangan dari Pak Agus Rasid sendiri gitu. Kalau kita baru launching sekarang gitu. Karena selama ini kan tersimpan, tertata rapih gitu. Nah, yang paling muda usia koleksinya di tahun berapa? Muda. Ya mungkin yang paling muda itu tahun era Kesultanan. Era Kesultanan yang paling Kesultanan muda. Banten. Itu yang paling muda. Tapi rata-rata warnanya seperti ini Bunda? Iya, karena mereka semuanya terbuat itu dari bahan meteorit. Iya. Dan ada pertanyaan, pernah gitu kan, saya juga ngobrol dengan beberapa sumber ini, punten ya Pak ya. Kenapa gitu golok yang umurnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu bisa bertahan sampai sekarang? Golok zaman sekarang baru dipakai 2 tahun udah patah. Iya, betul. Iya kan? Udah isanya udah bahasa ini mungkin udah apa ya? Somplak atau apa gitulah. Gitu. Iya, karena memang bahan bakunya dari luar angkasa. Bukan dari bahan bakunya saja. Bukan dari bahan bakunya saja. Tapi mungkin kedikjayaan si pembuatnya.
Bisa seperti itu, karena mereka itu membuat dari benda-benda pusaka ini. Kenapa kita bilang pusaka? Pada saat pembuatannya mereka melakukan ritual khusus. Mungkin mereka mereka dengan istilahnya dengan mutihnya, dengan puasanya, dengan ada doa-doanya gitu. Makanya golok yang dibuat sama mereka empu-empu itu semuanya bertahan lama karena ruh dari si pembuatnya itu menyatu dengan golok ini, dengan pusaka ini. Makanya itulah kita sebut pusaka. Karena pada saat proses pembuatannya pun itu tidak dengan suatu proses yang biasa, tapi dengan suatu proses yang sangat-sangat luar biasa gitu. Ruh dari pembuatnya itu menyatu dengan ini. Itulah yang bikin makanya pusaka-pusaka ini bertahan lama. Nah, selain tujuan budaya, ada tujuan lain, Bunda? Tujuannya, intinya selain kita melestarikan, kita ingin regenerasi dari generasi milenium kita itu lebih mengenal, lebih menghargai, tidak tergerus zaman dengan budaya-budaya luar, lebih mencintai budaya sendiri gitu kan. Skupnya ya, mungkin milenial sekarang kan ya mohon maaf, mereka itu lebih mencintai budaya luar ketimbang budaya negeri sendiri gitu. Jadi kita nih sebagai pencetus ataupun pecinta budaya tuh setelah membuat museum, setelah kita mengkampanyekan budaya, pusaka, tidak hanya setak di kita. Tapi saya berharap ada generasi-generasi yang bisa melanjutkan, yang bisa mencintai gitu kan. Dan sampai kapanpun, mungkin kalau saya sudah nggak ada umur, dari semua pencinta budaya itu nggak ada umur, ini tidak akan mati gitu. Ini akan tetap berjalan terus. Ada ahli warisnya. Dan itulah tugas kita semua gitu kan. Karena jati diri bangsa adalah budaya. Gitu. Mantap Bunda Ratu ini. Bunda, di sesi terakhir apa harapan Bunda kepada kaum muda untuk bisa mencintai bukan saja budayanya, tapi juga menggeluti seni dalam budaya itu? Harapan saya ya mungkin tidak terlalu muluk-muluk ya. Yuk, generasi milenial, boleh kita bilang ya. Cintailah budaya kita. Karena dengan budaya kita bisa menunjukkan karakter kita. Karena dengan budaya kita bisa menunjukkan jati diri kita. Karena dengan budaya kita bisa menunjukkan kekuatan kita. Karena dengan budaya kita bisa menunjukkan siapa kita. Karena dengan budaya kita bisa bersatu, saling asih, asuh. Itulah budaya. Sepakat Bunda Ratu. Sahabat Banten Podcast, jika Anda tidak tertarik untuk datang ke Museum Pusaka Banten, maka saya ragu Anda adalah orang Banten. Nah, terakhir, mari kita doakan Bunda Ratu termasuk Abah Kiai Haji Tubagus Sangadia agar selalu sehat. Amin ya Allah. Selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-cita mulia ini perlu didukung. Amin. Perlu kita bantu dan perlu kita kawal menjadi sebuah kekayaan yang ada di Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.